Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Mulifa, dalam pembelajaran hari ini. Pernahkah adik-adik mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekolah? Ya, tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak atau bereproduksi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, adik-adik, kita masuk pembahasan pertama. Pembahasan pertama ini, kita akan mengetahui perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Apakah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ya, benar. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Perkembangbiakan secara vegetatif ada dua. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Ada 5 macam perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu ada rizoma, ada stolon, ada umbi lapis, ada umbi batang, dan terakhir ada tunas adventif daun. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Apakah adik-adik pernah dengar ini atau paham tentang ini? Ya, benar. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan bagian tubuhnya atas bantuan manusia. Ada 5 macam vegetatif atau perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama ada stek, ada cangkok, ada okulasi, ada merunduk, dan ada menyambung. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut di sub materi yang kedua. Ya, yang pertama tadi kita sudah bahas tentang vegetatif. Sekarang kita masuk di perkembangbiakan generatif, ya, pada tumbuhan Angiospermae. Apakah adik-adik pernah mendengar ini atau paham tentang ini? Ya, benar. Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan yang terjadi melalui pembuahan atau kawin. Ya, jadi yang vegetatif itu tanpa kawin, kalau yang ini generatif ya lebih kecenderung melalui pembuahan atau kawin yang ditandai dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Baik, adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Ya, benar. Perkembangbiakan generatif tumbuhan itu terjadi dengan cara 1. Penyerbukan, 2. Pembuahan atau fertilisasi, kemudian yang ketiga penyebaran biji, dan yang keempat perkecambahan. Oke, baik adik-adik sekalian, kita masuk di sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Iya, betul. Oke, baik adik-adik sekalian, kesimpulan yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Kemudian perkembangbiakan vegetatif itu ada 2, ya. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan.
Kemudian kesimpulan yang kedua, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan yang terjadi melalui proses kawin yang ditandai dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah proses reproduksi tumbuhan tanpa melalui pembuahan atau penyerbukan. Demikian ulasan materi kita hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.